Nah, khalfiyahnya latar belakang saya biar mungkin jenengan sedikit tahu siapa saya gitu. Jadi nama saya Muhammad Fauzan, lahir asli di Prikon yang Giri Kulon, dan pendidikan kami memang sejak SMP sampai SMK Muhammadiyah di Satu Salam Jumoyo. Ya, kalau dulu terkenalnya XJMY gitu ya. Nah, itu Jumoyo, alhamdulillah kami selesai di sana dan mondoknya di Serumbung. Ya, di Serumbung. Atasnya lagi. Selesai 2012. Kemudian lanjut pondok pesantren di Al-Madinah sampai 2014, 2 tahun pondok tahfidz. Setelah itu kemudian kami lanjut ke dapat beasiswa di Stiba Makassar, Sekolah Tinggi Ilmu Islam Bahasa Arab di Makassar, 4 tahun. Alhamdulillah selesai S1. Kemudian kami penugasan di pimpinan cabang Muhammadiyah Kediri sekaligus PDM kota, PDM kabupaten di Kediri. Di sana kami termasuk tinggal di masjid dan ngajar di pesantren. Jadi kalau kegiatan kami itu sebelum kami berangkat kemarin, pagi ngajar di pondok pesantren boarding school, sorenya sama malamnya sama subuhnya kajian di beberapa masjid-masjid sekitar Paris itu. Dan selain itu juga di tahun kedua kami sambil lanjut kuliah di UIN Malang. Di satu pekan itu biasa 3 hari, sambil di sela-sela itu kami kuliah S2 di UIN Malang, bolak-balik. Nggak bisa nginep, harus bolak-balik. Tapi alhamdulillah naik motor waktu itu ya, belum naik sepeda, masih naik motor. Dan alhamdulillah selesai pas 2 tahun, nggak molor ya. Nah, kemudian setelah selesai barulah beberapa pekan setelahnya berangkat. Nah, sekali lagi berarti saya dari kegiatan itu, dari identitas saya itu, berarti saya bukan pegawai. Berarti bukan pegawai. Artinya kegiatan saya hanya ngajar dan belajar. Nah, terus dari mana Ustadz idenya kok tiba-tiba naik sepeda? Ide naik sepeda itu 2 pekan sebelum berangkat. Bukan 2 tahun, 2 pekan sebelum berangkat. Idenya 2 pekan aja. Nah, qadarullah waktu itu mundur lagi sedikit ke belakang. Kenapa saya naik sepeda? Jadi sepeda ini adalah wasilah atau usaha setelah usaha yang saya lakukan. Orang ingin ke Mekah, saya tanya dulu, pengen ke Mekah nggak? Pengen ya? Serius nih? Ya, baik. Nah, saya sama waktu itu ketika lulus dari Pondok Al-Madinah di Jogja, waktu itu pengen sekali saya sampai di Saudi, pengen bisa haji. Dan waktu itu kalau saya haji dalam kondisi seperti ini berarti harus punya terobosan, berarti saya harus sekolah di sana, karena kalau sekolah di sana insya Allah bisa haji. Nah, waktu itu pikiran saya karena masih di pondok, berarti saya harus daftar ke sana. Akhirnya saya sering ikut muqabalah waktu itu, kemudian daftar murosalah, kirim-kirim berkas. Tapi sambil saya kuliah di Stiba, sambil di Pare, berkali-kali saya kirim, berkali-kali saya daftar, ternyata qadarullah tidak berhasil. Artinya memang kuliah di sana itu untung-untungan atau rezeki-rezekinan. Nah, waktu itu kami nggak berhasil. Di sisi lain, waktu itu ketika di Stiba Makassar, mulai waktu itu saya juga keinginan saya itu pengen saya ungkapkan. Jadi kalau tadi jenengan katakan maunya jangan sampai di situ. Maunya harus ada usaha. Karena banyak orang dikatakan siapa sih yang nggak mau ke Mekah? Iya, usahanya apa? Nah, pertanyaan kedua itu. Jadi waktu itu kami nabung, sempat nabung. Nah, sempat ada kayak bungkus seperti ini. Nah, di sini saya tulisi Haramain. Sejak awal kuliah, Mekah dan Madinah. Uang saku yang sisa saya masukkan. Kadang saya sambil ngajar privat, saya masukkan. Jadi, dan itu saya angen-angen gitu, sambil daftar, sambil, ya Allah, nggak tahu nih nanti uang ini kira-kira saya berangkat dengan sambil belajar, atau entah apa. Yang penting saya sudah simpan ini, saya sudah nabung. Gitu. Nah, waktu itu saya nggak tahu mau dipanggil pakai apa. Waktu itu husnudonnya sih saya mengatakan, ya Allah, semoga saya bisa sekolah di sana, bisa berlama-lama di sana, gitu, dan bisa hajian di sana. Tapi ternyata
eh, uang itu sampai kemudian saya memutuskan untuk naik sepeda. Setelah saya buka ternyata nominalnya tidak terlalu menggembirakan. Jadi saya buka, nah ini kalau daftar umroh utang 20 juta ini. Umroh sekarang berapa Pak? Paling murah 30 juta. Mungkin ada yang promo 29,5 juta. Ya, cuma dipotong 500 gitu kan. Nah, waktu itu uang saya masih sepertiga dari itu. Nah, jadi kan masih, ini kalau umroh kira-kira sopo sing iso nalangi gitu kan nggak ada. Nah, maka waktu itu sambil melihat, saya tuh kadang setiap bulan tak lihat lagi, kok jumlahnya ya tetap segini gitu kan. Setiap bulan lagi kok nambah 100 gitu kan. 100 itu kalau 100 juta ya lumayan gitu ya. Nah, ternyata akhirnya waktu itu saya ketemu sama orang yang waktu itu naik sepeda. Waktu itu saya lagi ngajar di masjid, memang saya tinggalnya di samping masjid, jadi rumah di Pare itu, ini masjid, sampingnya ada rumah khusus untuk imam, nah saya tinggal di situ. Nah, waktu itu ada orang datang ke masjid, 2 orang naik sepeda. Saya tanya, dari mana? Dari jauh dia, dari Sulawesi. Nah, disitulah saya punya ide. Saya katakan, waduh, ini orang naik sepeda jauh-jauh. Langsung waktu itu kepikiran, kenapa saya nggak naik sepeda aja ke Mekah gitu kan. Jadi waktu itu tiba-tiba begitu aja. Tak pikir-pikir lagi, 10 juta lebih sedikit. Wah, bisa ini kayaknya naik sepeda. Saya gitu aja. Jadi pikiran anak muda kayak gitu ya. Mikirnya nggak lama gitu. Jadi, oh, bisa ya. Udah habis itu saya langsung bilang keluarga. Saya telepon bapak, saya telepon orang tua. Pak, saya Pak ke Mekah naik sepeda ya. Kira-kira kalau jenengan dipamiti sama anak yang nggak pernah naik sepeda gitu. Hah? Alhamdulillah dapat hidayah dari anak gitu kan. Enggak. Jadi waktu itu orang tua diam aja dulu. Apa nak? Mau naik sepeda ke Mekah. Nah itu mikir dulu bapak itu. Maksudnya piye gitu. Ya naik sepeda ke Mekah. Nah itu bapak, wah, yo piye carane gak iso. Nah, udah saya tahu cara paham namanya orang kamu nggak bisa dipaksa. Udah, itu saya bilang lagi ke kakak saya waktu yang di Solo, Mbak, aku mau naik sepeda ke Mekah ya. Apa nih? Mau sepeda ke Mekah? Sepeda apa? Sepeda motor kan? Buatan sepeda ontel. Si. Otakku gak nyampe gini. Jadi, terus waktu itu saya bilang, saya kirim video orang naik motor, karena saya dulu pernah naik motor. Set, daripada jelasin susah kan orang kamu. Jadi Mbak dilihat sih, pas dilihat, ya itu kan naik motor, kok naik sepeda ini maksudnya. Ya tetap gak tekan, utakku tetap gak tekan leh. Saya bilang waduh ini mana ya? Dan semua keluarga memang waktu itu hampir tidak mengizinkan, artinya tidak langsung iya, nggak ada. Nah, apalagi jamaah saya kalau tahu waktu itu jamaah saya juga saya diem-diem waktu itu. Nah, karena waktu itu semua keluarga masih diam, belum ada yang mengizinkan. Malam itu juga saya pinjam sepeda. Malam itu juga saya pinjam sepeda. Ada jamaah. Oh, itu ada namanya Pak Andi. Pak Andi, saya pinjam sepedanya. Sepeda motor, Sat? Bukan, sepeda ontel. Mau buat apa, Sat? Nanti aja jelaskannya. Ini mau tentang cita-cita saya. Bingung dia. Cita-cita apa ini, Ustaz? Kok berkaitan dengan sepeda ini? Udah pinjemin saja, saya 1 pekan pinjem. Terus waktu itu saya datang ke rumahnya, pinjem. Paginya saya langsung latihan. Sebelum ngajar, setelah ngajar, saya latihan terus. Naik sepeda. Hari pertama saya naik sepeda, dari mulai Pare sampai menuju ke daerah Malang waktu itu, karena namanya anak muda, kalau latihan pengennya langsung jauh. Padahal nggak tahu kondisinya. Setelah jalan, nanjak, kayaknya kurang, tambah lagi. Ternyata muternya jauh, mau pingsan waktu itu saya. Hari pertama, wah kejauhan ini katanya. Saya telepon lah, tolong saya dijemput ini, pakai motor. Ini udah kunang-kunang ini. Dijemputlah saya pakai motor. Terus dibilang katanya mau latihan gitu ya. Wah, hari pertama ternyata kebanyakan. Hari kedua saya gak mau nyerah, latihan lagi sampai 1 pekan. Bahkan pernah saya latihan hari keberapa, hari ketiga saya latihan naik
sepeda pelan-pelan, tiba-tiba ada ibu-ibu naik motor, udah tahu nggak nyampe petuan gitu ya, panggah disalib, ditabraklah saya di sini. Itu sepeda saya sampai koprol, goda-goda. Ibu itu diam aja. Saya bilang, ini ibu ini nggak merasa salah atau gimana ya? Itu orang-orang udah pada liatin, wah ini orang pasti parah itu. Tapi alhamdulillah ternyata saya aman-aman. Ya, namanya ibu-ibu kan nggak bisa dimarahi ya, udah pergi aja. Hari-hari selanjutnya udah latihan. 1 pekan alhamdulillah waktu itu akhirnya saya balikan. Ini Pak Andi, saya kembalikan sepedanya, saya mau beli sepeda. Loh kenapa toh Ustaz? Saya mau ke Mekah naik sepeda. Ah, Ustadz ini ngada-ngada aja katanya. Terus gimana jamaah nanti Ustaz? Maksud ditinggal Ustaz? Ustaz kan satu-satunya katanya. Ya nantilah dipikir. Saya belilah sepeda waktu itu. Yang sepedanya yang saya bawa itu sekarang. Akhirnya saya beli, karena waktu itu sempat saya tanya sama yang punya sepeda, Pak, ini sepeda harganya berapa kalau saya beli? Wah kalau sepeda baru begini ya sekitar 15 juta. Waduh, 15 juta. 10 juta, tombok ini saya bilang. Akhirnya saya wah nggak jadi beli baru. Akhirnya saya beli second. Yang dapatlah sepeda ini. Sepeda ini murah, sekitar 3 jutaan aja. Belum lagi perlengkapannya, tas-tasnya, sekitar 5 juta lah habis. Jadi, nah alhamdulillah waktu itu kemudian saya pamit dari Pare, waktu itu pamitnya juga apa supaya nggak ketahuan, saya mengatakan saya kan di sini udah ngabdi 3 tahun, saya mau pindah ke Magelang, nggak ketahuan kan, mau pindah ke Magelang. Loh kenapa satu buru-buru Sat? Ya pokoknya saya mau pindah ke Magelang. Kapan Sat? Tapi jangan buru-buru ya. Saya mau 1 pekan lagi saya mau pindah. Lah kok buru-buru Sat? Harus cari penggantinya. Kenapa buru-buru Sat? Saya mau segera ini ke Mekah. Ke Mekah Sat, udah diterima toh studinya. Jadi saya rahasia umum kalau saya pengen kuliah di sana. Belum diterima. Lah terus ini mau segera berangkat. Naik pesawat atau gimana Sat? Mau umroh atau gimana? Pertanyaannya udah banyak itu. Saya mau naik sepeda. Naik sepeda Ustaz? Akhirnya jamaah sebelum saya pamitan tahu semua kalau saya mau naik sepeda ke Mekah. Oh itu jadinya rame itu. Ini gimana ini Ustaz gini dan kan. Tapi akhirnya saya bilang, saya pokoknya mau pamit ke Magelang. Dan akhirnya saya berangkat waktu itu tanggal 4 November dari Magelang. Akhirnya saya berangkat, bahkan saya datang ke komunitas sepeda. Tiba-tiba ujuk-ujuk saya mau ke Mekah. Ya. Emang sudah berapa tahun naik sepeda? 2 pekan. Jadi 2 pekan mau ke Mekah piye gitu ya. Jadi mungkin orang ini mengatakan ini orang rada stres gitu kan ya. Karena orang kan kalau mau jangankan ke Mekah itu, orang ke Aceh itu biasanya ke titik nol itu biasanya harus sudah kemana-mana dulu. Ya, sudah 3 bulan atau mungkin bahkan sudah setahun. Ini tiba-tiba mau ke Mekah 2 pekan. Tapi waktu itu anak pesepeda dilihatnya saya bilang saya anak gitu. Ya udahlah, akhirnya waktu itu makanya saya berangkat gak rame-rame karena saya bukan dari komunitas. Kalau dari komunitas mungkin udah diumumkan dulu. Saya enggak, jadi langsung akhirnya waktu itu yang ikut sama saya naik sepeda sampai Ambarawa itu cuma 2 orang. Ya. Karena bukan siapa-siapa, ya udah. Karena waktu mungkin dia setengah percaya juga, ya udahlah tak antarlah daripada itu. Ya mungkin paling-paling itu ke Jakarta itu kan paling gitu Mbak. Sampai Semarang, hari pertama saya loyo semuanya badan karena hari pertama saya jarak jauh dari Magelang ke Semarang dengan tanjakan yang seperti itu dengan beban yang banyak. Waktu itu hampir 40 kilo mungkin. Hari pertama saya jauh dan berat. Dan hari pertama saya mampir, akhirnya saya nginep di salah satu rumah orang itu. Saya tidur itu sudah gelimpungan. Itu kasur udah berantakan pagi-pagi karena saking badannya nggak enak. Hari pertama. Hari kedua saya lanjut lagi. Sampai kemudian sampai Kendal, lewat Alas Roban, malam-malam lewat sana, Masya Allah itu satu ya. Lewat sana malam-malam sampai Pekalongan, ada Isya, terus akhirnya pokoknya mana yang bisa diambil aja. Dan waktu itu karena link PCM itu kan saya juga di Jawa Timur, jadi link di mana di Jawa Tengah itu juga kurang. Jadi artinya kalau dapat ya alhamdulillah, kalau nggak dapat ya nekat waktu itu. Jadi kalau masuk kota itu saya buka PDM kota, ketemu, saya cari, alhamdulillah ketemu. Itu juga orang PDM juga kan nggak tahu siapa ini saya.
ini siapa ini? Saya dari Pare gini. Itu sempat ada pimpinan daerah Muhammadiyah itu sempat tanya, mau ke Mekah naik sepeda, gimana caranya mas? Oh dia kan kebetulan punya travel. Dia mikir gimana visanya, gimana gini. Saya bilang udah pokoknya doakan aja. Waktu itu akhirnya saya lanjut, pokoknya artinya waktu itu banyak orang mengatakan orang ini orang stres ini banyak orang ustadz juga nasihati jangan, para advisor juga mengatakan orang ini nekat ya, dan sebagainya. Tapi saya itu waktu itu udah Bismillah, pokoknya saya sudah mantap sambil jalan, sambil belajar naik sepeda saya baru belajar nambal ban bocor, waktu itu bocor pertama kali di Semarang, belajar macam-macam lah, pokoknya saya belajar semuanya sambil mapping, sambil belajar negara-negara, sambil belajar. Jadi setiap malam saya istirahat sambil belajar negara ini yang saya lewati, nanti lewat mana, saya belajar semuanya. Dan alhamdulillah sampailah saya di Jakarta, sampai di Jakarta kepimpinan pusat Muhammadiyah, alhamdulillah meskipun nggak ketemu siapa-siapa waktu itu, cuma ketemu pemuda, lanjut lagi ke arah Merak, nyebrang kapal sedikit, kemudian lanjut ke Sumatera. Sumatera alhamdulillah kok Muhammadiyah bagus, juga para nyambut bagus, banyak di sana. Sampai ujung Sumatera, Jambi nyebrang ke Batam, nyebrang ke Batam. Nah di situ problem lagi saya nggak bisa masuk Singapura sama Malaysia. Waktu itu saya berangkat karena masih pandemi. Jadi orang mengatakan mustahil saya bisa ke Mekah itu 3. Mustahil pertama, saya nggak pernah naik sepeda. Nah itu mustahil yang pertama. Mustahil kedua, saya itu berangkat di musim pandemi 2021, masih November, masih pandemi, bahkan nggak tahu kapan berakhirnya waktu itu. Mustahil yang ketiga, saya nggak pernah keluar negeri, jangankan ke Mekah, keluar negeri nggak pernah. Jadi 3 mustahilan. Nah ketika sampai di Batam, waktu itu banyak orang ibaratnya nyukur nih gitu ya. Suruh siapa naik sepeda musim pandemi, nggak bisa, jangankan ke Mekah, ke Singapura aja nggak bisa. Nah tapi waktu itu udah saya sabar dulu, akhirnya saya keliling dulu, keliling ke pulau-pulau sebelahnya, ada Pulau Bintan, ya, Tanjung Pinang, ada Pulau Karimun sebelahnya itu. Intinya saya tidak mau diam di satu tempat lama-lama, paling 2-3 hari. Sempat agak lama waktu itu di Tanjung Pinang, ada pondok pesantren waktu itu di Muhammadiyah. Saya di situ, nah saya ikut ngajar di situ, karena memang face-nya saya ngajar, akhirnya saya tak ngajar di sini sambil nunggu kapan buka. Terus dia bilang, iya Ustaz nggak apa-apa, di sini setahun juga nggak apa-apa. Oh jangan setahun, nanti nggak jadi ke Mekah saya. Pokoknya nanti saya cuma beberapa, ya 1 pekan atau maksimal 2 pekan. Saya ngajar di situ. Akhirnya setelah 1 pekan saya pamit lagi, lanjut perjalanan muter-muter sambil ikhtiar. Waktu itu saya jualan. Juga sempat saya punya keahlian bekam. Nah, itulah yang saya buat keliling-keliling. Ya ke kampung-kampung ujung-ujung, ya ke masjid saya tawarkan. Saya adakan bakso, ayo siapa yang mau bekam silahkan di masjid semuanya. Nah seperti itu. Nah artinya saya gunakan waktu-waktu luang itu untuk supaya bermanfaat, sambil ikhtiar untuk cari rezeki. Nah alhamdulillah ternyata waktu itu kemudian Singapura buka. Nah, Singapura buka setelah 2 bulan, menunggu 2 bulan. Akhirnya masuk Singapura, kemudian waktu itu masuk Singapura saya juga blank, nggak ada kenalan siapa-siapa. Singapura ini siapa yang bisa saya hampiri? Di Singapura itu kan biaya hidup mahal, $1 itu 10.000 waktu itu. Kalau sekarang kayaknya udah lebih. Saya kalau bawa uang itu nggak banyak, jadi waktu itu pokoknya saya nggak pernah lihat nominal uang yang saya nggak pernah hitung uang. Pokoknya kalau masih ada uang di dompet saya udah saya berangkat. Kalau saya hitung nanti saya mikirnya, waduh hidup di sana 1 hari 50.000 kali 3 hari kali 4 hari, wah nggak nyampe. Akhirnya saya bilang pokoknya saya masih ada uang, masuk aja. Masuk, ditanya-tanya lagi di sana ketat. Ya. Akhirnya masuk. Sampai sana ternyata ada pimpinan cabang Muhammadiyah. Itu juga saya saya iseng-iseng, ada nggak ya cabang Muhammadiyah? Ada. Saya datang ke sana. Sempat saya datang ke situ nggak ada siapa-siapa. Namanya di Singapura beda, Muhammadiyah Singapura sama Muhammadiyah sini beda. Kalau Muhammadiyah sini datang ke sini buka masjidnya langsung datang. Di sana tidak ada, tutupan semua.
Gimana saya mau pertama itu saya sempat termenung duduk di situ. Tiba-tiba ada orang nyamperin. Kemudian alhamdulillah disitulah saya disuruh mampir. Di Singapura 3 hari lanjut lagi ke Malaysia. Malaysia lanjut lagi ke Thailand. Ya pokoknya cerita ringkas saja lah. Nanti kelamaan. Ya sampai Malaysia ya, sampai Malaysia, ya, Masya Allah ya. Dan waktu itu sudah Ramadan. Ramadan sempat mau naik sepeda pagi-pagi, hujan enak. Ternyata mau sampai duhur saya sudah kayak mau kunang-kunang, kayak gitu. Aduh ini bahaya ini. Akhirnya saya berhenti, saya istirahat di masjid, dah saya nggak lanjut. Mau batal puasa itu kayak abot. Jadi kalau kita udah terbiasa nutup puasa, meskipun mengatakan kan kamu musafir nggak apa-apa lah nggak usah puasa. Ya memang kalau secara hukum fikihnya harusnya begitu. Boleh, artinya orang musafir nggak puasa boleh. Tapi jiwa kebiasaan saya kok kalau ngutang satu itu rasanya gimana gitu. Akhirnya saya berhenti, udah saya pokoknya harus sampai maghrib. Sampai maghrib akhirnya bisa. Artinya selama Ramadan saya juga nutup, nggak pernah bolong satu pun. Lanjut, jadi akhirnya saya ganti naik sepedanya malam. Jadi habis Isya itu baru saya naik sepeda sampai malam, kadang sampai jam 1, kadang sampai ya kadang yang menghentikan itu hujan deras. Kalau hujan deras malam-malam gelap gulita itu ya, nah, udah itu mampir aja itu karena udah nggak bisa dilanjut nih. Meskipun ada senternya tapi kan kecil. Jadi malam saya lanjut. Wah itu Masya Allah sahdu. Disitulah saya banyak-banyak berdoa sambil goes kanan kiri nggak ada siapa, tengok ke atas cuman bintang gitu kan. Jadi sambil ngayuh lagi. Nah disitulah saya berdoa kepada Allah. Nah, karena saya udah telat 2 bulan dan perhitungan hajian saya waktu itu nggak tahu bisa nyampe haji atau tidak. Karena kalau waktu itu saya lewati negara-negara yang saya sudah rencanakan pasti saya nggak nyampe. Karena saya sudah telat 2 bulan. Harusnya 2 bulan udah nyampe Myanmar sana. Tapi ternyata baru masuk Malaysia. Waktu itu hujan-hujan sambil malam-malam. Jadi kalau malam saya banyak berpikir, kadang sambil murojaah hafalan yang saya punya. Itu saya sambil berdoa kepada Allah, ya Allah, ini waktu saya singkat. Saya nggak tahu saya bisa sampai atau enggak. Kalau menurut itu dengan perjalanan ini ya Allah, sampaikan tahun ini saya bisa haji ke Mekah. Tolong izinkan saya bisa haji. Karena doa saya sejak di awal saya bisa hajian. Nah, itulah yang sempat saya doakan dalam bahasa Arab. Ya Allah, Allahumma rizqna hajjan mabruran hadhihi sanah. Ya Allah, karuniakan saya haji tahun ini, haji yang mabrur. Kalau itu hitungan manusia waktu itu saya nggak akan sampai. Ternyata sampai ujung Thailand, Allah kasih ujian lagi, nggak bisa masuk Myanmar sama India. Nah, di situ saya doa lagi, Allah, gimana ini? Kalau saya lewat ini pun sebenarnya udah nggak nyampe, apalagi ini sekarang saya terhalang. Nggak bisa. Saya datang ke dubes ke India, katanya nggak bisa masuk Myanmar ini, nggak bisa. Termasuk India juga nggak bisa. Nah, di situ berpikirlah banyak di situ sambil berdoa, ya Allah, gimana? Akhirnya dapat jalan keluar, bisa. Saya cari negara setelah-setelahnya untuk bisa dilewati, untuk bisa loncat. Akhirnya, ya. Bisa loncat waktu itu ke negara Abu Dhabi. Visa yang di situ saya bisa urus. Akhirnya saya pesan tiket. Nah, problemnya lagi sepeda saya nggak bisa naik. Nah, sepeda saya nggak bisa ikut. Ini sepedanya mungkin nggak bisa ikut. Mana ya? Saya doa lagi, ya Allah, tolong kalau saya sampai Mekah, ini sepeda juga ikut. Sepeda ini telah menemani saya dari Magelang sampai Thailand. Tolong dia sampaikan juga ke Mekah. Mungkin yang rindu bukan hanya saya, sepeda saya juga mungkin rindu sampai Mekah. Nah, alhamdulillah tiba-tiba setelah diplomasi dengan KBRI, saya dikasih surat bahwa saya touring waktu itu, dan akhirnya saya bisa dengan sepeda, Insya Allah. Nah, kabar yang sangat gembira, akhirnya sepeda saya bisa. Kadang-kadang, ya mungkin kalau orang mengatakan agak aneh-aneh. Saya tuh kadang-kadang pas naik sepeda sambil ngulus sepeda. Alhamdulillah ya, kamu bisa ikut. Ya.
Padahal dia nggak bisa ngomong gitu. Tapi saya seakan-akan alhamdulillah kamu bisa ikutlah sampai Abu Dhabi. Abu Dhabi, masuk Abu Dhabi, saya bongkar semuanya sepeda, saya rakit lagi. Kemudian saya lanjutkan lagi naik sepeda. Oh, saya bangga sekali dengan sepeda itu. Alhamdulillah kamu bisa menampakkan sepeda ini bisa di sini. Sampai di Saudi. Sampai di Saudi. Rasa panas yang Masya Allah ya, di banyak padang pasir. Meskipun padang pasir itu ada aspalnya ya. Kanan kiri padang pasir. Ya. Di situ bahkan saya sempat hari-hari pertama masuk di negara-negara Saudi, negara-negara Timur Tengah ya, Arab. Sempat bingung juga karena pertama kali masuk negara Timur Tengah itu kan kita jalannya dari habis Asia dari kanan dari kiri jadi kanan. Hari pertama saya itu saya udah ingat pokoknya saya harus ambil kanan. Saya ambil kanan, tapi kanannya itu sebelah kiri. Jadi maksudnya ya, jadi sudah benar saya sebelah kanannya, tapi saya itu ambil yang sebelah kiri. Harusnya saya ambil yang sebelah kanan juga, yang paling pojok, karena saya sepeda. Kalau sebelah kanan tapi sebelah kiri itu ditubruk mobil. Nah itu sempat saya banyak diklaksoni sama mobil. Apa ini udah benar saya jalan kanan, ternyata saya kurang ke kanan. Itu karena penyesuaian. Saya jalan lagi sampai di Riyadh, saya ketemu KBRI, alhamdulillah. Dan di situ saya minta ini waktu untuk hajian tinggal 1 bulan, dari Riyadh atau 1 bulan setengah waktu. Dari Riyadh ke Mekah itu waktu itu masih sekitar 1.200 kilo. Jadi Saudi itu panjang, jadi masih 1000-an lebih. Akhirnya waktu itu saya minta izin, saya mau segera ke Jeddah. Dari KBRI menuju ke Jeddah. Sampai di Jeddah saya minta izin lagi. Ini sudah mepet waktu haji. Saya pengen segera masuk Mekah karena visa saya bukan visa haji. Nah, itu nanti sedikit rahasia kenapa saya bisa haji. Karena visa saya visa turis ya. Pokoknya saya pengen hajian. Waktu itu pihak KJR pun bingung. Mas Fauzan, ini hajian pertama setelah pandemi. Agak susah ini. Kalau mau daftar resmi susah ini sekarang. Kita yang orang-orang KJRI aja kita nggak bisa haji. Belum dapat info untuk bisa haji. Saya mengatakan, ya udah Pak, yang penting saya bisa masuk Mekah. Akhirnya, karena masuk Mekah ketat waktu itu. Dikasihlah saya surat untuk bisa masuk Mekah. Nah, sampai Mekah disitulah saya berdoa lagi. Sudah berhari-hari saya belum dapat link untuk bisa haji. Gimana bisa hajian dengan resmi, dengan pakaian ihram. Saya sempat jadi petugas waktu itu. Ketemu sama petugas, tanya, jadi petugas ya? Iya. Pas dilihat, oh naik sepeda. Yang kamu naik sepeda kemarin? Iya, ternyata ramai. Dan akhirnya H-1 saya waktu itu belum dapat hajian resmi, ditelepon orang, Mas Fauzan udah dapat info hajian? Belum, saya belum tahu hajiannya gimana. Terus akhirnya orang itu tiba-tiba tidak tahu orang itu dari mana. Mas Fauzan, insya Allah ini sudah diuruskan Mas Fauzan, nanti dapat sertifikat, dapat gelang, nanti bisa hajian. Masya Allah, waktu itu bersyukur sekali karena udah H-1. Akhirnya saya berangkat tanggal 8 Tarwiyah hajian, Masya Allah, rasa bahagia. Bahkan waktu itu saya sempat masih di ambang pintu, alhamdulillah saya bisa haji dan masuk Arafah, selesai, alhamdulillah. Jadi waktu itu bisa haji ya. Coba saya mau dengar dulu pada melongo semua nih. Takbir dulu, takbir, takbir. Nah, jadi memang Allah itu maha tahu. Rencana Allah itu kadang beda dengan rencana manusia. Jadi, harusnya saya lewati Myanmar, ya. Tapi Allah tahu. Saya ditunda 2 bulan, ternyata saya mau dikasih bonus 2 negara untuk bisa hajian. Setelah hajian selesai, di situ saya ingat hadis Rasulullah SAW mengatakan, la yashhadu rihal illa salasa. Tidak boleh melakukan perjalanan yang melelahkan, yang membahayakan kecuali perjalanan 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Nah, waktu itu saya mengatakan saya ingin sempurnakan perjalanan saya sampai ke Masjidil Aqsa. Kemudian maka setelah hajian saya nggak lama-lama, saya bilang ke Pak Konjen, alhamdulillah saya bisa haji. Waktu itu Pak Konjen, alhamdulillah Mas Fauzan bisa haji ya? Bisa, alhamdulillah. Terus gimana rencananya? Mau pulang? Udah. Kemana? Mau ke Palestina. Palestina Mas Fauzan? Iya. Oh, saya belum pernah ke sana. Jadi iya, mau saya sempurnakan sana. Saya minta izin. Oh ya sudah, hati-hati Mas Fauzan. Lanjut ke Madinah, lanjut.
dari Jeddah ke Madinah 3 hari waktu itu. Orang ketemu jamaah, ada bis jamaah Indonesia ketemu di pinggir jalan di Saudi, kanan kiri padang pasir, di klakson-klakson, masya Allah ini orang sepeda naik sepeda dari Indonesia. Sampai di Madinah saya 8 hari, arba'in selesai. Kemudian saya nggak mau lama-lama, lanjut ke Jordan. Sampai di Jordan, di perbatasan ya, dari Madinah ke Jordan itu masih sekitar 1.200-an kilo lagi, penuh dengan padang pasir panas, masya Allah. Dan saya jalannya malam hari lagi, karena tahu di sana itu panas, jadi akhirnya saya jalannya malam. Karena Saudi itu panasnya, mungkin kalau pernah ke Saudi di musim panas sebelum hajian, itu panasnya itu bukan matahari, bukan hanya matahari, tapi panasnya juga anginnya. Jadi angin yang nampak itu panas. Jadi waktu itu sempat saya naik sepeda siang-siang, itu sempat mau mimisan, karena memang udah mau dehidrasi. Maka waktu itu saya ganti malam. Jadi saya berangkat pada Isya sampai setengah 9 pagi. Setengah 9 itu udah panas sekali. Saya berhenti. Jadi saya malam jalan sampai Jordan. Sampai di Jordan, alhamdulillah saya dapat visa, udah dapat visa masuk di perbatasan. Di situ saya ditahan lagi. Saya ditahan lama itu di situ, ditanya-tanya. Terus artinya pertanyaan adalah, wah bicycle, kenapa pakai sepeda ini ya? Maksudnya kenapa pakai sepeda? Dia bilang, ya memang saya turun naik sepeda dari dari Magelang, dari Indonesia. Nggak naik motor aja, dia bilang gitu. Enggak, saya naik sepeda. Terus akhirnya di situ saya didiamkan di situ lama itu. Orang sudah bisa masuk, saya ditunggu lama. Kenapa saya? Yang lain udah bisa masuk, saya mau ditahan lama-lama. Gitu. Dia bilang, isbir, tunggu. Diteleponkan saya, dia bilang, saya mau nelpon polisi. Wah, saya bilang, nelpon polisi apa lagi nih? Saya ditelepon polisi. Terus akhirnya dia bilang, saya paksa, gimana ini, saya harus segera masuk ini. Udah mau siang, karena saya berangkat malam sampai border itu udah pagi, habis subuh. Saya pengennya masuk itu jangan sampai kesiangan gitu. Karena setelah border sampai kota selanjutnya sekitar 100-an lebih itu padang pasir semua. Artinya kalau saya berhenti di situ di padang pasir, saya bisa mati di situ. Kayak gitu kan. Saya harus segera masuk itu. Terus dia bilang, ya Habib, kamu tahu nggak, setelah border ini sampai kota selanjutnya ini padang pasir semua, katanya. Lah kalau kamu masuk sekarang, nanti kalau kamu mati gimana, katanya. Hada rajul junun, katanya. Ini orang gila ini, katanya. Itu orang-orang di situ mengatakan orang gila itu kasih biar aja. Tapi nanti kalau mati juga kasihan juga, dia bilang kayak gitu. Tapi saya itu sudah dari Indonesia ke Mekah jauh-jauh, masa saya cuma masuk Jordan nggak boleh. Akhirnya dengan terpaksa ya sudahlah, tinggal sampai cek gitu masuk. Akhirnya saya masuk sambil diomelin dengan orang gila, udah biarin aja. Masuk sampai di Jordan, alhamdulillah. Sampai di Jordan, di situ saya proses visa Palestina, nunggu 40 hari lagi. Lama gitu. Visa yang paling lama saya tunggu visa Palestina, kan di sana masih konflik. Dan visanya visa Israel, bukan visa Palestina. Nunggu 40 hari, padahal saya tinggal di mana? Tinggal di Jordan itu harusnya cuma 30 hari. Berarti saya itu expired gitu. Saya nunggu lagi situ, bilang, saya ini mau ke Palestina, ini tinggal 10 hari, nunggu visanya tinggal 10 hari. Terus akhirnya dia bilang, ya sudah nggak apa-apa, tapi kamu didenda perharinya 1,5 dinar. Ya sudah, bayar. Nanti saya bayar di belakang. Akhirnya alhamdulillah setelah menunggu, padahal waktu itu ya KBRI, tapi ini masih untung-untungan Mas Fauzan, itu kalau ke Israel itu belum tentu bisa diterima, banyak yang ditolak katanya. Nah, bisa jadi nanti Mas Fauzan bisa ditolak. Ya saya berdoa. Saya berdoa, ya Allah, sampai Palestina sama sepeda saya. Doa lagi. Pokoknya adalah saya kalau udah sepeda udah terancam itu saya doa lagi. Karena masuk border Palestina, artinya pas orang yang proses itu visa itu waktu mengatakan orang kesana itu nggak ada yang naik sepeda Mas Fauzan. Ya nggak apa-apa, saya lah yang pertama naik sepeda. Tapi nanti kalau ditahan sama Israel nggak bisa diambil nggak apa-apa. Sempat mikir juga, nggak apa-apa lah. Saya bilang nanti kamu jadi percobaan ya, saya bilang gitu. Kalau memang ditahan ya tahan aja, yang saya bisa masuk. Tapi kalau bisa sepedanya masuk, ya kan?
Masuk di border Israel itu Masya Allah. Saya ditanya-tanya lagi, kenapa naik sepeda gini. Harusnya waktu itu nggak boleh memang. Dia mengatakan setiap petugas itu mengatakan nggak boleh naik sepeda. Tapi lihat bendera saya yang panjang itu dari Indonesia. Akhirnya biasa ada dua petugas, yang satu mengatakan nggak boleh, yang satunya mungkin karena sifat manusia mengatakan kasihan dari Indonesia. Udahlah boleh aja. Masuk. Di skat selanjutnya ditahan lagi. Loh kok bisa masuk? Gimana caranya? Tadi di sana boleh, nggak boleh. Balik lagi. Mundur lagi, maju lagi, mundur gitu. Akhirnya setiap dua petugas, yang satunya mengatakan boleh, yang satunya nggak boleh. Maju lagi, sampai akhirnya bisa masuk. Dan sampailah di Palestina. Saya bisa menampakkan sepeda di Palestina. Takbir. Dan alhamdulillah saya bisa sujud di Masjid Al-Aqsa, bisa sholat Jumat, bahkan saya bisa ketemu sama Syekh Imam di Masjid Al-Aqsa, namanya Syekh Yusuf, termasuk bisa bincang-bincang dan diberi banyak nasihat. Nah, alhamdulillah kemudian setelah itu saya balik lagi ke Mekah. Jadi saya nggak merasa puas, balik lagi saya ke Mekah Madinah. Harusnya pulang waktu itu. Kok nggak pulang? Enggak, saya mau balik lagi ke Mekah. Ditanya sama, jadi setelah dari Palestina balik lagi ke Jordan, ditanya sama Dubes, setelah ini mau pulang atau gimana Ustaz? Enggak, saya mau balik ke Mekah. Loh, kok balik ke Mekah? Iya, saya mau umroh lagi, saya mau menikmati ibadah lagi di sana. Balik lagi ke Mekah. Akhirnya saya tinggal, jadi semua total perjalanan jadi 1 tahun. Jadi dari Magelang ke Mekah cuma 8 bulan, lanjut ke Palestina 11 bulan, balik lagi kemudian tinggal di Mekah 1 bulan lebih waktu itu. Jadi akhirnya 1 tahun bahkan lebih 1 bulan. Pulang kemarin tanggal 19 September sampai di Jakarta. Dan kemudian disambut sama sepeda Jakarta sampai di Magelang. Kemarin juga disambut pesepeda Magelang dari kota Magelang nyampe di kampung naik sepeda lagi. Dan alhamdulillah selesai. Nah, gitu kan. Jadi dan sekarang saya naik sepeda sampai di sini. Jadi begitu jemaah sekalian cerita perjalanan kami, dan saya merasa bahagia. Saya adalah salah satu dari 1000 kisah mungkin yang sampai ke Mekah. Mungkin jemaah ada yang ke Mekah dengan keajaiban masing-masing. Ada yang mungkin dia hanya menabung sedikit, ternyata Allah panggil. Ada yang mungkin dia nabung cuma baru dapat 15 juta, ternyata Allah bantu dengan saudaranya dilunasi dan sebagainya. Artinya banyak keajaiban. Yang penting adalah bagaimana kita pertama niat nggak cukup. Ya, pertama niat. Kedua doa yang istiqomah. Doa yang istiqomah. Waktu itu saya doanya setiap hari, habis sholat Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Itu saya suka. Tapi karena doanya umum, itu setelah saya pelajari, doanya saya itu terlalu umum. Ya Allah, karena kan saya bisa berkunjung ke Mekah dan Madinah. Akhirnya Allah kasih umum juga. Ya udah kan kamu yang penting sampai Mekah naik sepeda aja gitu. Berarti setelah doa yang istiqomah, kemudian yang ketiga adalah usaha yang nyata. Jadi jangan hanya sampai di niat yang pertama. Doa yang istiqomah. Jadi hari ini kadang-kadang kalau ditanya pengen ke Mekah, pengen. Doa istiqomah belum. Kadang dia kalau doa, kalau ketemu orang yang baru pulang dari Mekah, kemudian mengatakan doakan saya juga bisa ke sana. Kemudian habis itu berdoa. Setelahnya nggak pernah doa lagi. Harusnya doa itu tiap hari. Sebagaimana kita kalau punya hutang, detailnya harus pembayaran 1 bulan lagi, itu doanya tiap hari. Harusnya seperti itu. Kita harusnya setiap hari berdoa sehingga Allah malu untuk tidak mengabulkan doa kita. Ya waktu itu saya bikin malu. Artinya kan dalam hadis itu begitu. Allah itu malu kalau ada seorang hamba datang ke Allah Subhanahu Wa Taala mengadahkan tangannya di malam hari, apalagi setiap hari datang kepada Allah untuk berdoa, lalu Allah tidak mengabulkan, Allah malu. Maka harusnya kita seperti itu. Nah, jadi 3 saja. Ya, jadi nggak usah ribet-ribet. Pertama apa? Niat. Kedua doa istiqomah. Ketiga ikhtiar yang nyata, yaitu mungkin nabung dari hasil-hasil yang kita dapatkan. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin supaya interaktif, kalau ada yang mau bertanya, masih ada 3-4 menit. Silakan mau dimoderatori atau enggak? Ya. Oh ya, silakan kalau ada yang mau bertanya.